Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan objek 3D yang kami buat, yaitu sebuah ruangan, yaitu perpustakaan. Anggotanya sendiri itu terdiri dari saya sendiri, Adelia Rosmasari, Muhammad Farhan Panigoro, Muhammad Farel Fariski, Rahma Ardita, dan Naura Zainati Rania. Di sini kita akan membahas pendahuluan, pembuatan, dan rendering. Untuk pendahuluan akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Silakan, Muhammad Farhan. Dalam era ini di mana representasi visual memainkan peran krusial di berbagai sektor, grafik komputer 3D menjadi pilar utama dalam menciptakan dunia virtual yang dinamis dan realistis. Dan kami di sini membahas secara mendalam mengenai objek ruang perpustakaan. Objek ini tidak hanya mencakup koleksi buku, tetapi juga elemen-elemen lain yang membentuk fungsionalitas perpustakaan. Objek ruang perpustakaan mencangkup perabotan desain interior, teknologi, dan aspek lain-lain. Baik, untuk pembuatan objek sendiri, yaitu kita akan membuat objek rak dan buku, meja dan kursi, dan ruangan. Untuk rak dan buku akan dibacakan oleh Naura Zainati. Silakan, Naura. Nah, baik, pembuatan objek pertama dalam membuat perpustakaan ini yaitu rak dan buku, di mana rak dan buku ini kita membuat menggunakan elemen atau objek dari cube itu sendiri. Nah, caranya yaitu dengan membuat raknya terlebih dahulu, di mana raknya ini kita buat dengan cube atau kubus, lalu kita scale atau dikecilkan, bentuknya disesuaikan, tipis tebalnya, lalu setelah itu kita membuat atau membuat garis agar terlihat seperti lemarinya terlebih dahulu. Setelah itu bentuk pintu di depannya itu kita delete agar terlihat bolongnya agar bisa terbuat raknya. Lalu setelah itu kita cut agar ada raknya terbentuk kotak seperti itu. Lalu setelah itu untuk membuat buku caranya sama untuk di cube ini di scale terlebih dahulu. Lalu setelah itu untuk membuat dalaman bukunya atau seperti kertasnya itu kita dengan klik Ctrl I. Lalu setelah itu akan terbentuk bukunya, tebal tipisnya disesuaikan. Lalu setelah itu untuk membuat lengkungannya di bagian buku itu kita menggunakan bevel. Nah, untuk pewarnaannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Baik, itu untuk pembuatan rak dan buku. Untuk selanjutnya, pembuatan meja dan kursi yang akan dibacakan oleh Rahma Ardita. Silakan, Rahma. Nah, untuk pembuatan meja dan kursi ini, di sini kita menggunakan objek silinder. Lalu kita ubah ukurannya menggunakan scale dengan klik S pada keyboard, kemudian disesuaikan arahnya agar berbentuk seperti meja. Kemudian kita sesuaikan juga dengan sumbunya. Nah, untuk pembuatan kursi, kita menggunakan objek yang sama seperti meja, yaitu silinder, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu kursi ini menggunakan bantalan di atasnya, dengan kita tambahkan lagi objek silinder, tapi dengan ukuran yang lebih pendek dan disesuaikan dengan ukuran kursi di atasnya. Nah, yang terakhir itu kita klik Shift D pada kursi untuk membuat kursi lebih banyak. Baik, untuk selanjutnya itu ada pembuatan ruangan. Nah, sebelumnya kita kembali lagi ke model, objek model, lalu klik Shift A, pilih ke plan, lalu kita scale, sesuaikan yang kita inginkan, ukurannya mau berapa. Lalu setelah di scale, kita balik ke edit mode, kita pilih select edge, kita pilih sisi bagian atas dan pilih sisi bagian kiri untuk membentuk dindingnya. Lalu setelah diselect, kita extrude, klik E. Kita extrude dengan mengetikkan sumbu Z juga dan arahkan ketinggiannya sesuaikan yang kita inginkan itu. Setelah itu, kita klik kanan yang sudah kita extrude, pilih extrude face along normal dan akan membentuk ketebalan yang seperti dinding yang kita inginkan.
Lalu untuk bagian material akan dibacakan oleh Saudara Naura. Oke, untuk bagian material ini lebih ke pewarnaan dan memberi aksen pada objeknya. Nah, untuk pewarnaannya sendiri, untuk bagian tembok atau dinding, kita menggunakan warna biru. Nah, cara untuk mengubah warnanya, kita itu bisa mengklik kita ubah dulu ke object mode, lalu klik, enggak ke edit mode, lalu bagian mana yang akan kita beri nama. Nah, beri namanya itu pada bagian boleh ditunjuk, Del? Bagian sini. Nah, lalu setelah diberi nama, itu kita klik assign agar nama tersebut tuh ada pada bagiannya gitu. Nah, lalu setelah itu kita ke shading, lalu setelah itu kita ke base color-nya. Nah, setelah itu kita ubah warnanya disesuaikan. Nah, kita di sini menggunakan warna biru. Lalu setelah itu untuk memberi nama pada rak, buku, dan juga lantainya sama. Lalu setelah itu untuk rak dan buku hanya diberi warnanya saja. Dan untuk meja dan kursinya kita hanya menggunakan warna putih. Lalu untuk lantainya kita menggunakan gambar uh, seperti motif kayu ya. Nah, di sini itu agar memberi aksen uh, yang lebih hangat gitu dan memberi lebih warna yang sesuai gitu untuk tembok dan juga lebih terlihat minimalis seperti itu. Nah, untuk pemasukan gambarnya itu kita cari terlebih dahulu gambar apa yang akan kita uh, pasang pada elemen tersebut. Lalu setelah itu kita kopikan atau drag and drop gambarnya ke dalam di shading ini. Lalu setelah itu base color-nya kita hubungkan agar bisa dipasang ke dalam elemen tersebut seperti itu. Baik, berikut itu material yang sudah dibahas oleh Naura. Selanjutnya ada proses rendering yang akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Ya, di sini ada rendering atau penghasil pembuatan objek, pencahayaan, dan material. Ya, berikut rendering hasil proses pembuatan objek kami. Lalu, untuk kesimpulan akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Ya, jadi itu presentasi tentang objek 3D kelompok kami. Kesimpulannya adalah yaitu, jadi dalam pembuatan model desain grafis aplikasi Blender, sangat cocok digunakan karena memiliki fitur untuk membuat animation dan juga game 3D. Pada tugas kami ini, membuat perpustakaan di mana suatu ruangan yang terdiri dari objek-objek perpustakaan. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mau dimaafkan. Untuk lebih detailnya, kita ada memaparkan langkah-langkahnya pada makalah yang telah kami buat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.